Oke, baik. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan chapter 5 dengan topik yaitu Ethics, Corporate Social Responsibility and Sustainability. Nah, pertama-tama saya akan awali presentasi pada saat ini dengan opening case yaitu Woolworths Group's Corporate Responsibility Strategy 2020. Di sini ada perusahaan Woolworths yang merupakan perusahaan asal Australia yang bergerak di bidang retail, di mana perusahaan ini memiliki kepentingan retail yang luas di wilayah Oseania, terutama di Australia dan Selandia Baru. Tetapi juga perusahaan ini memiliki pijakan di India. Nah, Woolworths Group ini terdiri dari 3 bisnis inti, di mana yang pertama adalah Woolworths Food Group, dan yang kedua Endeavour Drinks, dan yang terakhir portofolio bisnis. Nah, perusahaan ini dia memiliki 13 anak perusahaan dengan jenis bisnis yang berbeda-beda. Dan yang menjadi tantangan dari perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan ini dapat mengintegrasikan atau menyatukan 13 anak perusahaan ini ke dalam satu program yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah ya, karena bagaimana perusahaan ini dapat menyatukan semua sedangkan anak-anak perusahaan ini berada di berbagai tempat yang tentunya memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan dalam budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam case ini kita akan lihat bagaimana perusahaan Woolworths ini memiliki berbagai bentuk tanggung jawab yang mencakup akan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam arti, perusahaan ini memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yaitu diantaranya adalah konsumen, pemasok, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, di mana semua itu terkait langsung dengan perusahaan ini. Artinya perusahaan Woolworths ini beroperasi bukan hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan atau profit bagi perusahaan ini sendiri, akan tetapi di sisi lain harus menguntungkan atau berdampak baik bagi people atau orang-orang, dalam arti di sini stakeholder ya, orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga bagaimana praktik bisnis dari perusahaan ini harus berdampak baik bagi lingkungan hidup sekitar. Jadi kesimpulannya di sini adalah semua itu diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi perusahaan, orang-orang atau stakeholder, dan juga lingkungan hidup. Nah, strategi tanggung jawab dari perusahaan Woolworths ini memiliki 3 fokus, yaitu people, planet, dan prosperity. Inilah yang biasa disebut dengan istilah triple bottom line. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kenapa P yang satu bukan profit? Nah, P yang satu ini adalah prosperity. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, prosperity berarti kemakmuran. Maka prosperity ini sudah mencakup akan profit di dalamnya. Nanti kita coba lihat sebentar ya. Nah, kita masuk ke fokus yang pertama yaitu people. Di mana perusahaan Woolworths ini bertujuan untuk membangun hari esok yang baik ya, yang lebih baik bagi orang-orang mereka dengan menunjukkan kepedulian, menciptakan tempat yang aman untuk berbelanja dan bekerja. Dan juga membangun kemitraan jangka panjang dan bekerja sama dengan pemasok. Juga perusahaan ini menyediakan tempat kerja yang benar-benar inklusif, di mana setiap orang itu dihargai dan diperlakukan dengan hormat tanpa diskriminasi. Nah, melalui fokus ini juga perusahaan menciptakan peluang pekerjaan dan membangun hubungan dengan masyarakat pribumi yang ada. Sehingga perusahaan Woolworths ini akan menambahkan anggota tim pribumi ke bisnis mereka. Dan juga perusahaan ini menargetkan bahwa 40% dari posisi manajer eksekutif dan senior akan dipegang oleh perempuan. Dan juga tidak akan ada yang namanya kesenjangan gaji antara karyawan pria dan wanita, yang berarti ada kesetaraan gender di sini ya. Nah, dari fokus people ini kita bisa lihat targetnya untuk stakeholder, yaitu semua yang terkait atau yang memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Nah, kita masuk ke fokus yang kedua yaitu untuk planet, di mana perusahaan Woolworths ini bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki dunia di mana tempat kita tinggal, yaitu dengan cara membatasi dampak negatif dan mencari cara untuk menciptakan manfaat positif bagi lingkungan hidup. Maka melalui program ini perusahaan Woolworths katanya akan mengurangi limbah makanan yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Dan juga perusahaan Woolworths ini akan berusaha mengurangi emisi karbon, di mana emisi karbon ini adalah zat berupa gas yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari atau aktivitas kita seperti mengendarai mobil, membuang limbah, dan lain sebagainya, yang tentunya berdampak buruk bagi lingkungan kita. Karena gas karbon ini merupakan salah satu penyebab
dari perubahan iklim dunia, dan pada akhirnya itu berujung ke pemanasan global. Dan masih banyak lagi tentunya program dari perusahaan Woolworths ini untuk memberikan dampak yang baik bagi planet bumi yang merupakan tempat tinggal kita. Nah, kita masuk ke fokus yang ketiga, yaitu untuk prosperity atau kemakmuran, di mana program ini bertujuan untuk menguntungkan semua pihak yang ada ya, baik perusahaan Woolworths itu sendiri, para pelanggan atau konsumen, dan juga pemasok yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, contoh programnya yaitu di mana perusahaan ini akan menerapkan kegiatan untuk menginspirasi pelanggan agar mengkonsumsi semua produk Woolworths dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Yang tentunya ini menguntungkan bagi perusahaan Woolworths sendiri dan juga untuk konsumen. Dan katanya perusahaan ini juga menginvestasikan kurang lebih 1% dari total pendapatan ke dalam kemitraan dan masyarakat, yaitu di mana perusahaan ini peduli terhadap karyawan, pemasok, dan juga masyarakat. Nah, itulah ketiga fokus ya dari strategi tanggung jawab perusahaan Woolworths ini, yaitu people, planet, dan prosperity atau kemakmuran. Dan tiga hal inilah yang mendorong perusahaan ini melakukan bisnis mereka. Jadi kesimpulannya di sini seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, bahwa ketiga hal ini akan saling menguntungkan, baik dari sisi perusahaan itu sendiri, people atau dalam arti di sini stakeholder, dan juga planet atau lingkungan hidup. Karena 3P atau triple bottom line ini adalah cakupan dari nilai-nilai sustainability seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yaitu yang pertama ya, kita lihat dari prosperity atau kemakmuran ini mencakup akan aspek ekonomi, di mana perusahaan dan juga kemitraannya akan mendapatkan keuntungan, katakanlah profit. Jadi keduanya saling menguntungkan. Dan kalau untuk people yaitu mencakup aspek sosial, di mana ada dampak positif yang diberikan kepada orang-orang atau stakeholder, sehingga eksistensi perusahaan akan diterima dan reputasi perusahaan akan dikenal baik oleh people atau orang-orang. Dan yang terakhir itu planet, di mana ini mencakup akan aspek lingkungan, di mana praktik bisnis perusahaan harus berdampak baik bagi lingkungan hidup sekitar. Nah, dari ketiga sinergi inilah ya, kita bisa lihat di slide, yang adalah dasar untuk bisnis yang berkelanjutan. Karena contoh, kalau kita hanya fokus pada keuntungan untuk perusahaan kita sendiri dan tidak memberikan dampak yang baik bagi sekitar kita, yaitu untuk orang-orang dan juga lingkungan, maka eksistensi atau keberadaan perusahaan kita tidak akan diterima, dan pada akhirnya akan berdampak kepada keberlangsungan hidup perusahaan atau sustainability. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya harus fokus pada aspek ekonomi, yaitu mendapatkan profit, akan tetapi perusahaan juga harus mengambungkan dua aspek lainnya, yaitu people dan planet. Nah, dalam chapter ini kita akan membahas 3 poin besar, yaitu ethics, corporate social responsibility, and sustainability, di mana 3 hal ini adalah masalah yang saling terkait. Mengapa demikian? Saya berikan contoh. Misalnya, kita adalah perusahaan yang memproduksi mainan anak. Dan kalau di negara kita, praktik bisnis kita baik-baik saja, mungkin diterima ya. Akan tetapi berbeda dengan di negara lain, di mana kalau misalnya mainan anak yang kita produksi itu mengandung logam berat, bisa saja itu dilarang di negara lain, oleh karena dianggap tidak baik bagi orang-orang dan juga lingkungan. Katakanlah Amerika ya, contoh negara Amerika mungkin melarang karena itu berbahaya bagi anak-anak saat bersentuhan ketika menggunakan mainan itu. Dan yang paling berbahaya jika sampai tertelan. Nah, padahal kan di sini itu bukan kesalahan dari perusahaan kita, akan tetapi dari bagaimana menggunakan mainan itu dengan cara yang benar. Nah, dan kalau kita terus menjalankan praktik bisnis kita, maka kita sudah melanggar akan etika bisnis yang ada di Amerika. Dan kalau dilihat dari segi corporate social responsibility, kita hanya fokus ke profit dan tidak memperhatikan akan aspek sosial, yaitu people, dan lingkungan, yaitu planet, yang akhirnya dapat berdampak tidak baik bagi keberlangsungan hidup perusahaan atau sustainability. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengikuti etika bisnis yang ada, maka kalau dilihat dari segi corporate social responsibility, kita mungkin memperhatikan akan aspek sosial ya, people dan lingkungan, yaitu planet. Tetapi kita mengesampingkan akan profit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan, dan tentunya juga akan berdampak pada sustainability perusahaan kita. Karena sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa sustainability ini adalah perpaduan dari triple bottom line, yaitu planet,
people, dan prosperity. Dan kalau ada salah satu yang tak terpenuhi, maka sustainability ini tidak akan terbentuk. Nah, inilah sifat dilema yang dihadapi oleh perusahaan. Mungkin praktik bisnis kita diterima di negara kita, akan tetapi belum tentu diterima di negara lain. Nah, dalam chapter ini kita akan melihat tindakan apa sih yang harus dilakukan ketika diperhadapkan akan hal-hal seperti ini. Di mana di sini kita akan mengacu pada ethics, lebih khusus etika bisnis, sehingga kita akan tahu apakah praktik bisnis kita benar atau salah. Apakah tindakan yang kita ambil benar atau salah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam Learning Objective 51, yaitu Understand the Ethical Issues Faced by International Businesses. Next slide. Nah, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah prinsip yang diterima mengenai hal yang benar atau yang salah yang mengatur perilaku pebisnis. Nah, masalah etika dalam bisnis internasional itu biasanya berakar pada perbedaan sistem politik, hukum, perkembangan ekonomi, dan pada budaya di seluruh negara. Karena kadang sesuatu yang dianggap normal di satu negara itu tidak normal di negara yang lain. Karena hal inilah, manajer di perusahaan multinasional itu harus lebih peka terhadap perbedaan tersebut. Nah, dalam international business, masalah etika yang umum itu melibatkan praktik ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral perusahaan multinasional. Next slide. Yang pertama ada praktik ketenaga kerjaan. Nah, di setiap negara itu pasti memiliki kebijakan berbeda bagi para pekerjanya. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, standar mana yang nantinya harus kita terapkan? Karena di beberapa negara yang mungkin kurang berkembang, mereka berpenghasilan yang rendah. Jadi memiliki 12 jam kerja, gaji yang rendah, dan keamanan bagi para pekerjanya juga rendah. Jadi apa perusahaan itu akan mentoleransi hal tersebut? Nah, dalam contoh yang kita lihat di e-book, dijelaskan bahwa dalam kasus Nike itu mereka diprotes karena kondisi kerja subkontraktornya yang buruk. Nah, di Vietnam itu Nike membiarkan seorang pekerja wanita bekerja dengan bahan beracun selama 6 hari dalam seminggu dalam keadaan yang kurang baik dengan bayaran 20 sen untuk sejam. Dilaporkan juga bahwa upah layak di Vietnam itu $3 per hari dengan kerja lembur. Nah, mungkin hal tersebut itu biasa terjadi di negara tersebut. Namun, bagi negara-negara yang lain, hal itu dianggap sebagai eksploitasi tenaga kerja. Dari kasus Nike tersebut, banyak argumen yang muncul di mana perusahaan multinasional itu tidak sepantasnya mentoleransi kondisi kerja yang buruk pada subkontraktornya. Dengan menetapkan standar minimal yang dapat diterima yang melindungi hak-hak dasar dan martabat karyawan, mengaudit anak perusahaan dan subkontraktor asing secara teratur untuk memastikan standar tersebut terpenuhi, dan mengambil tindakan korektif jika tidak memenuhi standar merupakan cara yang baik agar terhindar dari pelanggaran etika. Nah, untuk contoh lainnya nanti akan dijelaskan dalam manajemen fokus di akhir learning objective ini. Yang kedua ada hak asasi manusia. Nah, masih banyak negara yang belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Hak seperti kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, dan kebebasan dari represi politik. Itu biasanya hanya diterima di negara maju dan tidak diterima secara universal di seluruh dunia. Salah satu contoh yang paling jelas itu ada mengenai sistem apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, di mana sistem ini adalah sistem yang membedakan antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam. Nah, sebelum adanya perubahan, banyak negara maju yang melakukan bisnis di Afrika Selatan itu dianggap mendukung sistem apartheid ini secara tidak langsung dengan meningkatkan ekonomi Afrika Selatan. Untungnya, sudah banyak perusahaan yang menggunakan perilaku etis sebagai filosofi inti mereka dalam bersaing. Nah, walaupun perubahan sudah terjadi di Afrika Selatan, tetap saja masih banyak rezim represif yang masih ada.
Menurut Freedom House, 23% dari populasi dunia ini tidak memiliki hak suara tentang bagaimana mereka diatur. Kalau mereka ingin berbicara, maka mereka akan dihadapkan dengan satu konsekuensi yang berat. Pertanyaannya, apakah etis bagi suatu perusahaan multinasional untuk melakukan bisnis di negara-negara yang represif? Banyak argumen yang mengatakan bahwa inward investment oleh suatu perusahaan multinasional itu dapat menjadi kekuatan untuk kemajuan ekonomi, politik, dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan hak-hak orang dalam rezim represif. Contohnya saja di Cina. Cina sering dipertanyakan mengenai hak-hak asasi manusia, dan Cina itu bukan negara demokrasi. Namun dengan melanjutkan investasi di Cina, itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi di sana dan meningkatkan standar hidup, serta pada akhirnya dapat memberikan tekanan pada pemerintah Cina agar warganya lebih memiliki kebebasan berekspresi dan berbicara dan lebih partisipatif. Next slide. Peraturan lingkungan. Masalah etika juga muncul bila peraturan lingkungan di setiap negara itu berbeda. Misalnya, negara maju itu memiliki peraturan tentang polusi, tentang pembuangan bahan kimia beracun, penggunaan bahan yang berbahaya di tempat kerja, dan lain-lain. Sedangkan bagi negara yang berkembang, hal itu belum terlalu diperhatikan. Pertanyaannya yaitu, apakah perusahaan multinasional itu bisa dengan bebas mencemari lingkungan di negara berkembang? Jawabannya tentu saja hal itu tidak etis untuk dilakukan. Sekalipun di negara berkembang pengendalian polusi yang mahal tidak diperlukan, tentu saja hal itu tidak etis bagi suatu perusahaan untuk mencemari lingkungan demi keuntungan ekonomi mereka. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mengatakan bahwa ada tingkat polusi tertentu yang dapat diterima. Namun seharusnya kita kan itu mencegah polusi yang terjadi, bukan malah memperdebatkan tentang tingkat toleransi polusi tersebut. Tidak peduli dari mana polusi itu berasal, polusi akan merugikan semua pihak. Nah, ada fenomena yang dikenal dengan tragedy of the commons, yang muncul ketika suatu sumber daya yang dimiliki bersama itu digunakan oleh individu secara serakah atau berlebihan dan mengakibatkan degradasi. Nah, contohnya jika ada perusahaan yang memindahkan produksi ke lokasi di mana mereka dapat membuang polusi ke laut dan sungai sampai menyebabkan kerusakan alam tersebut. Hal itu tentu saja tidak etis karena tampaknya itu melanggar etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apalagi di saat-saat seperti ini sedang banyak masalah tentang pemanasan global dan kebanyakan orang itu sedang mengurangi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer untuk mengurangi pemanasan global tersebut. Nah, banyak yang berpendapat bahwa perusahaan yang ingin melarikan diri dari batasan emisi yang ketat dan dengan memindahkan produksi ke negara yang peraturannya longgar bukanlah hal yang etis dan melanggar prinsip-prinsip etika dasar. Berikutnya ada korupsi. Nah, korupsi ini adalah masalah yang hampir seluruh dunia itu alami, bahkan sampai saat ini. Nah, pasti selalu saja ada pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Nah, bisnis internasional ini bisa mendapatkan keuntungan dengan membayar para pejabat tersebut. Contoh dalam e-book ini dibahas mengenai insiden yang terjadi di tahun 1970-an tentang Carl Cochain selaku presiden dari Lockheed yang membayar 12,6 juta dolar pada agen Jepang dan pejabat pemerintahan untuk mengamankan pemesanan jet TriStar Lockheed dari Nippon Air. Ketika praktik korupsi ini terungkap, Lockheed itu dituduh melakukan pelanggaran pajak dan pemalsuan catatan. Dan juga meski hal ini itu dianggap normal di Jepang karena dianggap sebagai pemberian hadiah yang mewah, tetap saja pihak yang bersangkutan itu didakwa pidana, ada satu yang bunuh diri, dan hal ini dianggap aib bagi pemerintah, juga menyebabkan masyarakat Jepang itu marah. Korupsi akan mengurangi
pengembalian investasi bisnis dan pertumbuhan ekonomi nantinya akan rendah. Di negara yang biasanya terjadi korupsi, birokrat tidak produktif yang menuntut pembayaran sampingan untuk memberikan izin perusahaan dapat menyedot keuntungan dari kegiatan bisnis. Nah, jika suatu perusahaan itu lebih sering melakukan suap, maka mereka akan menghabiskan lebih banyak dan bukan lebih sedikit, sehingga hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan manajemen fokus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masuk ke manajemen fokus, di mana manajemen fokus ini kita akan membahas terkait dengan skandal dari salah satu perusahaan produsen mobil terbesar, yaitu perusahaan Volkswagen ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari judul manajemen fokus, yaitu Emission Gate at Volkswagen, yang berarti skandal dari Volkswagen ini terkait dengan emisi gas buang kendaraan, di mana emisi gas buang ini merupakan sisa pembakaran yang terjadi pada suatu kendaraan ya, yang dikeluarkan melalui knalpot. Biasanya itu dalam bentuk asap. Nah, skandal emisi Volkswagen ini dimulai pada bulan September 2015 ketika Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran Undang-Undang Udara Bersih kepada perusahaan produsen mobil asal Jerman ini, yaitu Volkswagen. Nah, EPA ini adalah badan pemerintah federal Amerika Serikat yang dibentuk untuk melindungi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, EPA ini mengatakan bahwa Volkswagen ini sengaja melakukan instalasi perangkat lunak ke dalam mesin agar dapat mengontrol emisi, dan itu dilakukan hanya selama pengujian di laboratorium. Nah, perlakuan yang tidak etis ini dilakukan Volkswagen agar katanya dapat mengurangi emisi gas buang pada saat uji laboratorium, sehingga emisi gas buang yang dikeluarkan itu sesuai pada tingkat yang lebih rendah untuk memenuhi standar Amerika Serikat yang kuat ya, selama pengujian di laboratorium. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh perusahaan Volkswagen ini tidaklah etis ya, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Dikarenakan gas buang yang keluar dari emisi itu mengandung zat kimia, yaitu NOx ya, atau biasa disebut dengan nitrogen oksida. Dan ini tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan, terlebih manusia, dikarenakan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, dalam penyelesaian kasus ini dengan pemerintah Amerika Serikat, Volkswagen ini mengeluarkan 4,3 miliar US dollar. Dan oleh karena skandal emisi ini, Volkswagen akan melakukan yang katanya reformasi ya, audit baru dan pengawasan yang ketat selama 3 tahun. Karena ternyata manajer tingkat atas itu tidak mengetahui dan menyadari akan instalasi perangkat lunak dan penggunaan yang tidak etis ini. Sehingga secara internal Volkswagen akan mendisiplinkan puluhan insinyur yang terkait langsung dengan produksi kendaraan-kendaraan yang didapati ada instalasi perangkat lunak. Nah, dari manajemen fokus ini kita bisa pelajari ya bahwa perusahaan perlu menetapkan standar minimal yang dapat diterima untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat karyawan, mengaudit anak perusahaan dan subkontraktor asing secara teratur untuk memastikan ya apakah mereka sudah memenuhi standar atau belum, dan juga perlu ada tindakan korektif jika mereka tidak memenuhi standar tersebut. Dengan begitu perusahaan kita dapat terhindar dari pelanggaran etika. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa standarisasi itu penting dalam hal mengawasi sesuatu dan mengukur tindakan kita apakah etis atau tidak. Nah, saya berikan contoh terkait dengan standarisasi ini. Contoh dalam penilaian di kelas saat ujian, di mana telah ditentukan bahwa jika kita mendapatkan nilai di atas 70, berarti kita dinyatakan lulus. Akan tetapi jika kita mendapatkan nilai di bawah 70, kita dinyatakan gagal. Itulah prinsip-prinsip yang telah ditentukan berdasarkan standarisasi ini. Nah, begitu juga dalam hal uji emisi yang dilakukan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ini. Mungkin mereka sudah menetapkan standar ya, standar uji emisi gas buang. Coba kita tuangkan itu dalam angka. Mereka sudah tetapkan standar bahwa uji emisi gas buang tidak boleh melebihi 50. Nah, jika dia melebihi 50, itu dianggap tidak etis atau itu dilarang untuk beroperasi di
Amerika Serikat. Akan tetapi jika dia berada di bawah 50, dia diizinkan, diperbolehkan beroperasi di Amerika Serikat. Mungkin itulah yang dimaksud dengan standarisasi dalam manajemen fokus ini. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa perusahaan Volkswagen ini mungkin mereka hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan ya, profit, akan tetapi mereka mengesampingkan dua hal, yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Makanya perusahaan mereka ini terancam, di mana reputasi mereka ini terancam ya. Bahkan sampai saham dari Volkswagen ini sempat jatuh ketika skandal akan emission gate ini. Mungkin itulah yang bisa kita pelajari dari manajemen fokus ini. Baiklah, sekarang kita masuk pada learning objektif yang keempat, yaitu describe the different philosophy approach to ethics, atau menjelaskan perbedaan pendekatan filosofi terhadap etika. Next slide. Nah, di learning objektif ini kita akan membahas beberapa pendekatan filosofi terhadap etika. Yang pertama ada pendekatan Strawman, terbagi menjadi 4: The Friedman Doctrine, Cultural Relativism, The Rightus Moralis, The Naive Immoralist. Dan pendekatan kedua Utilitarian Ethics and Kantian Ethics, Right Theories, dan Justice Theories. Untuk filosofi pertama ada filosofi dari Strawman atau filosofi manusia boneka. Nah, untuk filosofi Strawman ini yang pertama ada The Friedman Doctrine. Nah, ini lebih kepada atau bertujuan mengenai keuntungan perusahaan. Selama keuntungan itu mengikuti aturan dari perusahaan, maka itu sah-sah saja atau bisa dikatakan boleh dan lebih bertujuan untuk keuntungan pribadi. Nah, kalau menggunakan filosofi ini, perusahaan tidak boleh melakukan fraud atau kecurangan atau penipuan. Nah, saya berikan contohnya ketika suatu perusahaan masuk ke dalam suatu negara. Nah, kan pasti otomatis di negara itu ada hukum. Nah, kalau misalnya di negara itu tidak apa-apa untuk tidak membayar pajak. Nah, perusahaan boleh nak membayar pajak, itu nak apa-apa karena ada dalam hukum di negara itu, maka itu legal atau sah-sah saja. Nah, yang kedua dari filosofi Strawman ini adalah cultural relativism atau budaya relativisme. Nah, berbicara mengenai budaya, maka perusahaan harus menyesuaikan dengan budaya di mana mereka berada. Nah, saya memberikan contoh McD atau McDonald. Nah, teman-teman dancer pasti telah mengetahui perusahaan tersebut. Nah, McD itu berasal dari Amerika. Ketika McD membuka cabang di Indonesia, McD mengikuti budaya yang ada dalam Indonesia, yaitu nasi. Karena orang Indonesia tidak akan kenyang kalau tidak makan nasi. Nah, ketika McD mengikuti budaya orang Indonesia, maka McD memberikan paket, yaitu paket yang ada nasinya, karena McD mengikuti budaya yang ada di Indonesia tempat mereka membuka cabang. Nah, itu tidak apa-apa, itu selagi masih dipandang etis oleh perusahaan, itu tidak bermasalah. Next slide. Dari filosofi Strawman ada righteous moralis atau moral yang baik. Nah, dalam hal ini perusahaan ini mereka membawa peraturan mereka sendiri ke wilayah perusahaan tersebut berdiri. Nah, itu akan berdampak sangat tidak baik bagi perusahaan itu sendiri. Apalagi perusahaan tersebut ialah perusahaan multinasional. Nah, contohnya perusahaan McD. Tidak mungkin perusahaan itu akan menerapkan peraturan yang sama di setiap cabang-cabang dari McD tersebut. Karena itu sangat tidak baik. Contohnya UMP atau gaji di setiap negara itu pasti berbeda. Tidak mungkin McD menerapkan gaji di Indonesia sama dengan gaji-gaji di cabang-cabang yang lainnya. Itu sangat tidak baik. Next slide. Nah, yang keempat dari filosofi Strawman itu the naive immoralist. Nah, bisa dikatakan seseorang tidak memiliki moral yang baik. Nah, contohnya seseorang dari perusahaan yang maju mengekspansi ke negara berkembang. Nah, ketika perusahaan atau manajer di situ, dia melihat bahwa perusahaan di negara berkembang boleh melakukan suap. Nah, manajer dari negara tersebut mengadopsi cara tersebut. Mereka melakukan suap untuk kepentingan perusahaan, di mana ini bukanlah sesuatu yang etis. Nah, walaupun bukan sesuatu yang etis, karena banyak perusahaan yang melakukan, manajer tersebut berpikir toh tidak apa-apa, karena kalau suatu saat ditangkap,
yang tertangkap juga banyak perusahaan, bukan cuma perusahaan tersebut, karena banyak juga perusahaan yang melakukan. Jadi dia berpikir itu tidak menjadi masalah yang besar, cuma memikirkan keuntungan, tetapi dia harus menyesuaikan dari etika dan moralitas dari negara tersebut. Harusnya perusahaan berpikir jika orang lain melakukan hal tercela seperti suap itu, tidak seharusnya perusahaan melakukan hal yang sama, walaupun cara itu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Next slide. Yang kedua itu yaitu utilitarian dan Kantian ethics. Nah, utilitarian adalah pandangan yang menganggap bahwa suatu yang etis tergantung dari dampak atau konsekuensi dari hal tersebut. Apakah etis atau tidak tergantung dari dampak baik atau tidak, sehingga perusahaan mengambil keputusan bisnis. Nah, kalau pendekatan ini mereka akan melihat seperti biaya berapa, keuntungan seperti apa, dan dampak lainnya kalau keputusan itu diambil. Nah, kapan hal tersebut dianggap etis? Kalau menurut pandangan ini, itu dianggap etis ketika konsekuensinya atau dampak dari keputusan yang baik lebih dominan yang baik daripada yang buruk, maka keputusan tersebut dianggap etis. Ventilator ini bukanlah suatu etika yang baik, yang sesuai, karena di sini tidak mempertimbangkan keadilan atau kesetaraan. Nah, saya mengambil contoh seperti penebangan pohon. Perusahaan tidak memikirkan bagaimana orang di sekitar yang hidup ketika pohon itu ditebang. Nah, dalam pendekatan utilitarian ini membenarkan akan hal tersebut karena dia hanya mempertimbangkan konsekuensi. Kalau baik sudah lebih banyak, yang risiko itu mari abaikan. Nah, tentu saja mereka tidak bisa menyediakan risiko tersebut. Inilah mengapa utilitarian tidak baik atau bukan suatu pendekatan filosofi yang baik. Next slide. Kantian ethics atau etika Kantian. Nah, ini adalah etika yang sangat tidak baik, di mana manusia dipekerjakan seperti mesin. Nah, di sini perusahaan mengabaikan yang namanya hak asasi manusia. Mereka menganggap manusia itu mesin yang dipekerjakan untuk perusahaan. Nah, bisa kita bayangkan teman-teman dancer, jika manusia dipekerjakan berjam-jam dan bayaran rendah dalam kondisi kerja buruk. Nah, itu bukanlah suatu etika yang baik. Menganggap manusia seperti mesin itu bukanlah pendekatan filosofi yang tepat. Next slide. Nah, yang ketiga adalah filosofi right theory. Nah, di mana teori ini mengakui hak bahwa manusia itu memiliki hak-hak dasar dan istimewa yang melampaui batas-batas nasional dan budaya. Nah, pada suatu waktu ada 5 kapal Eropa yang membongkar limbah beracun yang mengandung racun berbahaya di Nigeria. Nah, para pekerja yang memakai sandal dan celana pendek menurunkan muatan dari tong-tong itu seharga $2,5 per hari dan meletakkan di tempat berlumpur di daerah pemukiman. Nah, mereka tidak diberitahukan akan hal itu. Nah, siapa yang berkewajiban melindungi hak pekerja dan para penghuni akan keselamatan kasus ini? Nah, menurut dari teori hak, yaitu harus adil. Di saat pekerja mendapat untung, perusahaan juga mendapatkan untung. Nah, bukan hanya kewajiban dari pemerintah di Nigeria, tetapi itu juga kewajiban perusahaan nasional yang mengirimkan limbah beracun tersebut untuk memastikan bahwa tidak membahayakan penduduk dan pekerja dan merugikan perusahaan. Next slide. Filosofi yang terakhir adalah justice theory. Nah, di mana teori ini berfokus pada pencapaian distribusi barang dan jasa ekonomi yang adil. Nah, adil ini berarti berbicara mengenai hak-hak yang kita miliki, di mana sebagai manusia kita memiliki hak yang sama dengan orang lain. Nah, dalam justice terbagi 2 prinsip utama. Yang pertama, bahwa setiap orang diizinkan memiliki kebebasan dasar serupa dengan orang lain. Contohnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan memilih, dan kebebasan lainnya. Nah, prinsip yang kedua ialah bahwa setelah kebebasan dasar yang sama dijamin, ketidaksetaraan dalam sosial yang berupa barang seperti distribusi pendapatan, kekayaan, serta peluang diperbolehkan hanya jika ketidaksetaraan seperti itu menguntungkan semua orang.
Saat ini kita masuk dalam Learning Objective 5.5, Making Ethical Decision Internationality. Nah, ada 7 tindakan yang bisnis internasional dan manajernya dapat lakukan untuk memastikan masalah etika dipertimbangkan dalam keputusan bisnis yang akan kita bahas saat ini. Next slide. Yang pertama ada hiring and promotion. Nah, bisnis harus mempekerjakan orang yang punya etika pribadi kuat dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal. Dan juga pastinya mengharapkan bisnis ini tidak akan mempromosikan orang dan bahkan memecat orang tersebut jika perilakunya tidak sesuai dengan standar etika yang ada. Nah, cara yang dapat dilakukan agar tidak mempekerjakan orang yang memiliki etika pribadi yang buruk, juga mengingat bahwa setiap orang memiliki insentif untuk sembunyikan kurangnya etika pribadi mereka dari pandangan publik, adalah di mana bisa memberi tes psikologi pada calon karyawan. Dan juga sebelumnya dapat memeriksa dengan karyawan tentang reputasi calon karyawan, serta tidak mempromosikan orang yang menunjukkan etika buruk di perusahaan, di mana budaya organisasi perusahaan itu menghargai perilaku etis dan pemimpinnya juga bertindak sesuai dengan hal itu. Next slide. Yang kedua ada organizational culture and leadership. Nah, dalam mendorong perilaku etis, perlu dibangun budaya organisasi yang menghargai perilaku etis. Dalam membangun budaya organisasi yang menekankan perilaku etis, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama di sini adalah bisnis harus secara eksplisit atau tegas mengartikulasikan nilai-nilai yang menekankan perilaku etis. Nah, untuk melakukannya, bisa dengan menyusun kode etik di mana ini adalah pernyataan formal tentang prioritas etika yang dipatuhi bisnis, seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan pada saat ini. Dan kemudian, bisa juga dengan memasukkan pernyataan etis ke dalam dokumen yang mengartikulasikan nilai-nilai atau misi bisnis ini. Kemudian yang kedua, pemimpin dalam bisnis ini harus memberikan kehidupan dan makna pada kata-kata itu dengan berulang kali menekankan pentingnya dan kemudian bertindak berdasarkan nilai tersebut. Artinya di sini dalam menekankan pentingnya etika bisnis harus gunakan semua kesempatan yang relevan atau terkait dan juga memastikan bahwa keputusan bisnis utama ini masuk akal secara ekonomi dan juga etis. Nah, untuk memastikan apakah perilaku orang-orang sesuai dengan kode etik ini, bisa juga dengan mempekerjakan auditor independen. Kemudian yang ketiga, perlu adanya sistem insentif dan penghargaan, seperti memberi promosi dengan memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam perilaku etis, dan juga memberi sanksi bagi mereka yang tidak terlibat. Next slide. Kemudian yang ketiga ada decision making process, di mana di sini pebisnis harus bisa memikirkan implikasi atau keterlibatan etis dari keputusan secara sistematis. Nah, dalam melakukan ini diperlukan moral compass, baik teori hak maupun teori keadilan Rawls, itu dapat membantu menyediakan kompas itu. Tapi selain teori itu, para ahli etika juga mengusulkan panduan praktis langsung atau algoritma etis untuk menentukan apakah suatu keputusan itu etis. Nah, ada rekomendasi proses 5 langkah untuk memikirkan masalah etika ini. Ini adalah contoh dari algoritma etis. Yang pertama adalah pebisnis ini harus mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder mana yang akan terpengaruh oleh keputusan itu nanti dan dengan cara apa. Nah, pemangku kepentingan ini dibagi menjadi 2, yaitu pemangku kepentingan internal, yaitu karyawan, dewan direksi, dan pemegang saham. Kemudian pemangku kepentingan eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, dan komunitas lokal, serta pemangku kepentingan sekunder. Analisis pemangku kepentingan ini melibatkan dari apa yang disebut moral imagination, yang artinya di mana orang berdiri di posisi sebagai pemangku kepentingan dan menanyakan bagaimana keputusan yang diusulkan itu dapat berdampak pada pemangku kepentingan tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah melibatkan penilaian etika keputusan strategis yang diusulkan. Ini mengingat informasi yang diperoleh pada langkah yang pertama tadi. Kemudian di mana di sini manajer perlu menentukan apakah keputusan yang diusulkan akan melanggar hak dasar pemangku kepentingan atau tidak. Kemudian langkah yang ketiga di mana ini mengharuskan manajer untuk menetapkan niat moral. Artinya harus memutuskan menempatkan masalah moral ini di atas masalah lain, dan dalam kasus di mana hak dasar pemangku kepentingan atau prinsip-prinsip moral utama telah dilanggar. Kemudian langkah yang keempat adalah mengharuskan perusahaan untuk terlibat dalam perilaku etis. Jadi di sini perusahaan harus terlibat juga dalam perilaku etis. Kemudian langkah yang kelima ini, di mana langkah ini sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu mengharuskan bisnis untuk mengaudit keputusannya, meninjaunya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip etika, seperti yang dinyatakan dalam kode etik perusahaan. Next slide. Kemudian yang keempat ada ethic officers. Nah, perusahaan saat ini harus diawasi oleh orang yang berpangkat tinggi atau orang yang
dikenal menghormati standar hukum dan etika untuk memastikan bahwa bisnis berperilaku dengan cara yang etis. Dan orang tersebut sering disebut sebagai pejabat etika. Nah, pejabat etika ini memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama adalah menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani oleh program etika, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik, kemudian menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan, dan membangun dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan tentang masalah yang mungkin etis atau tidak etis, kemudian memastikan bahwa organisasi itu mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah, juga memantau dan mengaudit perilaku etis, mengambil tindakan sebagaimana mestinya atas kemungkinan pelanggaran, serta meninjau dan memutakhirkan kode etis secara berkala. Nah, selain itu juga di banyak bisnis petugas etika ini bertindak sebagai internal ombudsperson dengan tanggung jawab untuk menangani pertanyaan rahasia dari karyawan, menyelidiki keluhan dari karyawan atau orang lain, serta melaporkan temuan dan membuat rekomendasi untuk perubahan. Next slide. Kemudian yang kelima ada moral courage. Nah, dalam bisnis internasional, para karyawan perlu adanya keberanian moral, di mana keberanian moral ini memungkinkan manajer untuk meninggalkan keputusan yang menguntungkan tetapi tidak etis, memberi seorang karyawan kekuatan untuk mengatakan tidak kepada atasan yang memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, dan juga memberi karyawan integritas untuk go public ke media dan melaporkan perilaku tidak etis yang terus-menerus di perusahaan. Kemudian, tapi dalam memiliki keberanian moral ini tidak mudah. Nah, cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkuat keberanian moral dari karyawannya yaitu dengan berkomitmen untuk tidak melakukan pembalasan terhadap karyawan yang menjalankan keberanian moral, mengatakan tidak kepada atasan, atau mengeluh tentang tindakan tidak etis. Next slide. Nah, yang keenam ini ada corporate social responsibility, di mana kekuatan perusahaan multinasional berasal dari kendali mereka atas sumber daya dan kemampuan mereka untuk memindahkan produksi dari satu negara ke negara lain. Nah, dan sebenarnya ini sangat penting walaupun kekuatan itu sering dibatasi oleh undang-undang dan peraturan serta oleh disiplin pasar dan proses persaingan. Konsep corporate social responsibility ini di mana ini menunjuk pada gagasan bahwa pelaku bisnis harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika mereka akan membuat keputusan bisnis, dan juga mereka harus ada anggaran yang mendukung keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang baik. Kemudian dalam bisnis, apalagi pada bisnis besar, apalagi bisnis itu juga sudah sukses, mereka harus mengakui bahwa kewajiban bangsawan mereka dan memberikan sesuatu kepada masyarakat yang telah memungkinkan mereka untuk sukses. Nah, ada istilah Prancis yaitu noblesse oblige, di mana ini mengacu pada perilaku terhormat dan baik hati yang dianggap sebagai tanggung jawab orang-orang yang lahir tinggi atau bangsawan. Nah, kalau dalam lingkungan bisnis, ini seringkali diartikan sebagai perilaku baik hati yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang sukses. Nah, untuk contoh tanggung jawab sosial perusahaan dalam praktiknya akan dijelaskan oleh teman saya pada fokus manajemen di perusahaan Finlandia Stora Enso. Next slide. Ketujuh ada sustainability. Nah, dalam bisnis internasional, manajer harus bisa menerjemahkan ide-ide tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam tindakan strategis. Dan banyak yang condong miring ke arah strategi yang dipandang sebagai berkelanjutan. Nah, strategi berkelanjutan ini mengacu pada strategi yang membantu perusahaan multinasional untuk menghasilkan keuntungan yang baik dan bahkan melakukan itu tanpa merusak lingkungan. Nah, ini juga memastikan tindakan dari perusahaan itu dilakukan dengan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingannya. Juga gagasan inti berkelanjutan ini di mana tindakan dari organisasi tidak memberikan dampak negatif pada kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri, dan juga tindakan dari organisasi ini memberi manfaat ekonomi dan sosial pada jangka panjang untuk pemangku kepentingan. Nah, saat ini kita akan masuk dalam closing case, yaitu UNCTAD Sustainable Development Goals. The United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD didirikan pada tahun 1964. Ya, dengan tujuan untuk mempromosikan integrasi ramah pembangunan negara-negara ke dalam perekonomian dunia. Nah, inti dari fokus ini yaitu untuk
memastikan bahwa kebijakan domestik negara dan tindakan internasional saling mendukung dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2000, PBB itu menetapkan Millennium Development Goals dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ekstrim. Nah, Millennium Development Goals ini resmi berakhir pada tahun 2015 yang kemudian dilanjutkan pada September 2015 oleh PBB dengan rumusan baru yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih spesifiknya, pada tanggal 15 September tahun 2015, ada 193 negara yang merupakan anggota PBB mengadopsi dokumen berjudul 2030 Agenda for Sustainable Development yang memuat 17 tujuan untuk melindungi planet ini dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Nah, setiap tujuan ini memiliki serangkaian target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu 15 tahun ke depan sampai 2030 nanti. Nah, 17 tujuan tersebut yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, Sustainable Development Goals ini memiliki hubungan dengan pembahasan chapter 5 yang tadi. Beberapa di antaranya yaitu mengenai praktik ketenagakerjaan dan HAM yang dibahas dalam Learning Objective 51 yang berhubungan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan gender yang merupakan bagian dari ke-17 tujuan tadi. Juga dibahas mengenai ekosistem laut, darat, dan penanganan perubahan iklim yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan tentang bagaimana tindakan etis perusahaan multinasional dalam menjaga lingkungan di berbagai negara dan memanfaatkan sumber daya dengan baik. Di tujuan ke-16 yang berbicara tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh itu memiliki tujuan untuk mengurangi eksploitasi, mengurangi korupsi dalam bentuk apapun, dan juga untuk memberi keadilan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan justice theory di Learning Objective 54. Dengan adanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini, diharapkan dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak, dan tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah, para pengusaha, dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.